sebuah wilayah di ujung Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Banten sekitar tahun 1526, berdirilah sebuah kerajaan Islam. Sultan pertama dari kerajaan Banten adalah Syarif Hidayatullah, adik dari Sunan Gunung Jati. Sampai generasi kelima, kerajaan Banten berjalan dengan lancar dan terus berkembang. Kesedihan pun tidak dapat dihindarkan ketika Sultan kelima tiada. Namun, setelah kesedihan atas kehilangan seorang tokoh pemimpin di kerajaan ini, hadirlah tokoh baru yang dijadikan panutan bagi penduduk kerajaan Banten. Ialah Sultan Ageng Tirtayasa. Puncak kejayaan pun bisa tercapai, tapi siapa yang bisa menyangka bahwa kejayaan itu akan hilang? Awal kisah saat acara penyerahan kekuasaan dari Sultan kelima kepada Sultan Ageng Tirtayasa berlangsung pada sore hari. Penobatan pengangkatan Sultan Ageng Tirtayasa berlangsung meriah namun khidmat. Sesepuh menyerahkan jabatan kepada Sultan. Aku serahkan jabatan ini kepada engkau. Semoga engkau dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Ucapan Sultan adalah janji. Perbuatan Sultan adalah tindakan yang akan tiru oleh orang banyak. Pilihan dan tindakan Sultan akan menentukan hidup dari orang banyak. Maka berlakulah adil dan bijaksana. Aku percaya engkau dapat melaksanakannya, Pangeran Dipati. Terima kasih. Insya Allah, aku akan menjalankan tugasku dengan baik dan benar. Tapi kepada sesepuh dan tetua, aku mohon bantuannya. Selamat ayahanda. Mulai saat ini kau bukanlah hanya seorang kepala rumah tangga, namun kau adalah pemimpin bagi kerajaan Banten ini. Aku sebagai seorang anak akan selalu mendukungmu atas keputusanmu demi kebaikan rakyat dan keluarga kita. Oh, anakku, aku sangat senang kau datang hari ini. Di hari yang bersejarah hari ini kau telah datang. Terima kasih. Hah, kakak, kapan kau datang? Akhirnya kau datang kembali ke kerajaan ini. Aku sangat merindukanmu. Oh iya, apa itu kak di plastik? Apakah itu oleh-oleh untukku? Ini baju kotor kakak kemarin dan oleh-oleh buat kamu, coklat dari Arab yang kakak temui di pinggir jalan. Tapi sudah kakak makan. Lah, Sudah, kalian tidak usah ribut. Mending kita makan malam. Ayo Purbaya. ayo. Ayo. Wilma, benar apa yang dikatakan Jenderal. Banten sangat strategis. Tanahnya yang subur dapat mengumpulkan kita. Kita VOC harus menguasai. Kita harus memikirkan bagaimana cara menguasai Banten. Kita tidak mungkin langsung menyerangnya begitu saja. Apalagi Kesultanan Banten memiliki angkatan perang yang tangguh dan Sultan yang bijak dalam mengambil keputusan. Kita akan terus memata-matai keluarga Sultan. And then kita bisa menghancurkannya. Apa kamu masih tidak percaya dengan aku? Oke, Darulin, I believe in you. Oh my god, ternyata kerajaan ini baru saja melakukan penobatan Sultan baru, yaitu Sultan Ageng. Oke, mantap. Kita dapat nih informasi. Siapa kalian? Baginda Raja, kami perwakilan dari VOC. Buat apa kalian kemarin? Kami di sini ingin Siap. Aku yang dengar kalian. Keluar kalian dari kerajaan. Bentar Baginda Raja. Keluar. Dengar ya, saya dengar. Saya katakan, keluar. 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 Sesepuh, abang tadi pilihan yang kelakuan sudah benar. Aku takut bila aku mengusir Belanda dari sini, mereka akan menyatakan perang terhadap kita dan terjadi perang rakyat dan sengsara. Tidak, Baginda. Tindakanmu sudah sangat bijaksana. Bagaimanapun juga, mereka mencoba untuk monopoli perdagangan di Banten ini. Tindakan Anda barusan
Sudah sangat benar. Bagaimanapun juga, rakyatlah prioritas kita. Kalaupun akan terjadi peperangan sultan, percayalah padaku. Prajurit kita terkenal berani, tangguh, dan setia. Mereka tidak akan berani. Dan kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di depannya. Kita hanya bisa berusaha, bersiap-siap, dan bertakawal. Terima kasih. Terima kasih Serpu. Kau telah selalu mendukungku selama ini. Terima kasih. Tidak, Baginda. Itu memang sudah tugasku sebagai pemimpin. Terima kasih. Mau kerjaku. Jadi pagi ada kapal-kapal VOC datang menyerang kami dan menghancurkan kapal-kapal kami. VOC, Siap. Sultan, bukankah mereka yang menghadap Anda pada saat itu? Benar. Berani-beraninya mereka. Sesepuh, siapkan 100 tentara. Kirimkan mereka, hancurkan kapal-kapal mereka, dan pastikan rakyat aman. Baik, Sultan. Cepat. Ibu tahu nggak? Ada apa, Pak? Itu kapal kami diserang oleh bangsa lain. Apakah ini laki-laki? Begitu. Wah, nggak benar ini. Mari kita beritahu keluarga lain. Mari. Pengusiran Belanda dilakukan oleh tentara-tentara yang Sultan Ageng kirimkan di dermaga-dermaga kerajaan Banten. Pasukan yang Sultan Ageng kirimkan berhasil mengusir kapal-kapal dengan VOC. Beberapa tahun kemudian, di ruang kerjanya, Sultan Ageng tampak sedang memikirkan sesuatu dan kemudian ia memanggil putra-putranya. Baiklah, karena kalian berdua sudah cukup dewasa, aku ingin kalian berdua membantuku dalam urusan kerajaan. Kau, Raden, kau, Sultan Haji, kau sebagai seorang putra tertua, sekaligus sebagai seorang putra mahkota. Aku ingin kau membantuku dalam urusan kesejahteraan rakyat Banten. Tapi ayah, Kau bisa? Bisa! Lalu kau, Raden Purbaya, aku ingin kau membantuku dalam urusan keamanan rakyat. bah, bisa. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Memang aku bisa, Be. Oke, baik ayah. Aku akan mengerjakannya dengan baik. Bagus, kau akan bisa. Jika keluarga Sultan kembali berbincang-bincang. Anak-anakku, apa saja yang telah kalian lakukan hari ini? Aku telah memberikan bantuan sembako kepada rakyat yang tidak mampu, ayah. Bagus. Sedangkan kau Purbaya? Aku telah mengendalikan konflik di daerah tersebut dan langsung mendatanginya secara langsung ayah. Setelah engkau memberikan tugas kepadaku, tugas itu pun langsung sudah siap dan tidak ada lagi daerah konflik tersebut. Bagus Purbaya, aku sangat bangga kepadamu. Terima kasih ayah. Setelah mereka selesai berbincang-bincang, Sultan Haji berjalan sendirian keluar istana. Sultan Haji iri dan merasa kesal kepada Arya Purbaya. Menurutnya, ia juga telah melakukan tugasnya dengan baik, tetapi ayahnya hanya memujinya sekedar saja. Berbeda dengan pujian kepada Purbaya, melihat sang putra, Wikaf dan istrinya yang sedari tadi menguping tahu dengan jelas apa yang Sultan Haji kesalkan dan memulai aksinya kembali. Sultan, ada apa? Kenapa wajahmu terlihat sangat kesal? Oh, siapa kalian? Aduh, jangan sampai urutan di wajahku semakin bertambah. Perkenalkan, aku Loma. Dan ini saya. Oh, perkenalkan, aku adalah Sultan Haji, putra mahkota dari Kerajaan Banten. Ya, kami telah banyak mendengar tentang kedermawanan Anda, Sultan. So, apa yang membuat Sultan yang dermawan ini terlihat sangat kesal? Ah, tidak. Aku hanya iri terhadap adikku. Ayahku terlalu membangga-banggakannya. Apakah aku terlalu berlebihan? No, it's very well, Sultan. Memang kelihatannya Sultan terpayasa dan menyayangi adiknya, Arya Purbaya. Astaga, apakah itu pertanda? Pertanda apa? Apa maksudmu, Kep? Walaupun kau putra mahkota, tapi tetap saja kasih itu dapat diberikan kepada adikmu. Aku melihat mereka kemarin berbicara serius tanpa sepengetahuanmu. Kurasa mereka merencanakan sesuatu di belakangmu. Benar sekali, Sultan. Dari kemarin kami melihat ayah dan adiknya berdiskusi dengan sangat serius. Tidak mungkin. Aku lebih mengenal adik dan ayahku. Mungkin apa yang aku lakukan tidak sebanding dengan Purbaya lakukan.
Karena mendengar omongan dari orang Belanda itu, Sultan Haji langsung kembali ke dalam istana dengan suasana hati yang masih buruk. Rupanya pengawal kerajaan melihat itu semua dan melaporkan semua kepada Sultan Ageng. Ia pun memerintahkan para pengawalnya untuk memanggil Sultan Haji. Ada apa ya? Mengapa ayah memanggilku seperti ini? Aku kecewa kepadamu. Bisa-bisanya kau iri kepada adikmu sendiri. Bisa-bisanya aku percaya kepada dua Belanda itu. Adakah aku ngajarimu seperti itu? Adakah kehormatan, kebiasaan dari seorang putra mahkota seperti itu? Tidak ya, aku tidak percaya kepada mereka. Tapi setelah aku mendengar perkataanmu, aku mengetahui bahwa kau berpihak kepada Purbaya. Silakan, bela saja anak kecil itu. Aku akan buktikan bahwa aku bisa seperti Purbaya. Sultan Haji pun menemui Wycliffe dan Wilma. Ia dihasut agar menyerang kerajaan milik ayahnya sendiri untuk menunjukkan kekuatannya. Sultan Haji yang sedang tak dapat berpikir jernih pun menyetujuinya. Bukankah itu kakak? Kakak, dari mana saja kau? Akhirnya kau kembali. Kami semua mencarimu. Tidak usah panggil aku kakak lagi. Memang aku tidak tahu musuhmu seperti apa. Kakak kenapa? Aku bisa menjelaskan semua ini, Kak. Aku mohon. Aku bilang kau putra mahkota. Kau memang tidak pantas menjadi seorang putra mahkota. Takkan pernah pantas. Aku tidak pernah mengatakan aku putra mahkota, Kak. Aku tidak pernah menginginkan untuk menjadi putra mahkota di kerajaan ini. Aku tidak percaya. Aku bisa lebih dari seorang putra mahkota. Lihat saja nanti. Oh, Kang Bisa. Keturunan Banten butuh orang yang lebih tangguh daripada diri. Tapi sayang, Sultan lebih memilih daripada kakak. Kalian dua ini siapa? Kalian dua tidak usah ikut campur dengan urusan keluarga kami. Aku yakin Sultan Ageng pasti bisa mengatasi semua masalah ini. Oh ya, lebih baik kita menjumpai Sultan terlebih dahulu. Melawan orang sepertimu hanya membuang waktu. Apa kalian yang bertemu dengan saya? Pergi kalian. Kalian pikir yang menipu putra mahkota Anda menemukan kerjaan ini. Kuasaan masih di tanganku. Sultan sepertimu tidak pantas memimpin kesultanan. Gini saja aku bisa menangkapmu. Ayah, larilah. Bawa ibu pergi jauh dari tempat ini agar kalian tetap aman. Baiklah, Apa-apaan seorang sultan melakukan hal itu? Seharusnya ayahlah yang melakukan. Aku melakukan ini agar ayah tetap aman. Lawanmu adalah aku. Jangan libatkan ayah atau orang Belanda bodoh ini. sudah. Kalian jangan bertengkar. Bukan seperti itu cara para putra mahkota untuk menyelesaikan masalah mereka. Ayo, Hei, ayah, awas belakangmu. rasakan ini. Suamiku! Ayah, apa yang kau lakukan, Kak? Mereka ini orang tua kita. Bertandinglah seorang pemenang, bukan seorang pecundang. Penakut, pengecut, kekuatanmu hanya di tangan orang yang memanfaatkan kita. Diam kamu Purbaya. Kamu ingin bernasib sama seperti Sultan? Wilma, Cap, tangkap Purbaya. Aku ingin dia mati secara perlahan-lahan. Ikut klik. Bawa dia ke tempat Apa-apaan jauh. ini? Aku ingin dia membusuk di sana. Siap, Sultan. Ikut kami. Kami cepat. Apa-apaan kalian melihat aku? Sudah ikut saja. Lepaskan aku. Ikut saja. Aku belum menyerah, sang putra mahkota. Kau bakal mengetahui segalanya dan maksud buruk dari Belanda. Lihatlah, kerajaan Banten akan mati sebentar lagi. Ya akan. Kau akan membusuk di sini. Sampai jumpa, adikku. Telah mengasingkan putra dari Sultan Ageng, yaitu Arya Purbaya. Wilma dan Wycliffe, pasangan VOC itu, kembali menemui jasad Sultan Ageng yang telah membusuk. Mereka pun dengan sadis membuang jasad Sultan Ageng ke dalam jurang. Setelah berbulan-bulan di pengasingan, Arya Purbaya pun meninggal dunia. Setelah perkelahian berhenti dan Pangeran Arya Purbaya telah dibawa oleh VOC untuk diasingkan, suasana menjadi hening.
Sultan Haji menarik napas dan mengembuskannya dengan kuat. Lalu tak lama kemudian, datanglah Wikef dan Wilma menemui Sultan Haji yang sedang duduk sendiri di teras kerajaan. Apaan kalian ini? Kalian masuk sampai izin pengawalku. Kami sudah bagian dari kerajaan ini. Tentu saja kami dapat datang ke sini kawanpun yang kami mau. Aku pemimpin kerajaan ini sekarang. Dan kalian bukan bagian dari kerajaanku. Cepat, sebutkan apa yang kalian mau dan angkat kaki dari kerajaanku sekarang. Dasar Sultan tak tahu diuntung. Emang kamu bisa sampai di posisi ini karena siapa? Tuyul, dukun desa. Kamu harusnya bisa lebih hormat dan tunduk kepada kami. Benar itu, Gusti. Kami menginginkan engkau untuk memerintahkan perdagangan-perdagangan tidak ada kapal lain selain VOC. Dan kami ingin kekuasaan perdagangan diserahkan kepada kami sesuai dengan perjanjian. Apaan kalian? Kalian ingin memonopoli perdagangan di sini, ha? Cepat. Perjanjian hanya memperbolehkan kalian berdagang di sini, bukan memonopoli. Pengawal, cepat bawa dua orang Belanda ini pergi dari sini. Kira kau cukup pintar dalam menghadapi kami. Ternyata tidak sama sekali. Seluruh pengawalmu sudah kami habisi, dan seluruh pos-pos penjagaan sudah diduduki oleh kolonel kami. Apakah kamu ada kata-kata terakhir, Putra Mahkota? Kurang ajar, pengkhianat. Padahal aku akan memberikan tanah lebih dari 10 hektar pada kalian. Ternyata kalian hanya ingin kerajaanku saja. Kami tidak membutuhkan tanah. Kerajaan tidak menjadikan kami. Bajingan, benar. And there's a place that I've dreamed of where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time.